Dalam bicara soal perkembangan media ini tidak lepas pula dari perkembangan dunia digital, di mana belakangan marak adalah kemunculan artificial intelligence atau AI. Masyarakat ini mulai banyak mencari informasi lewat AI dan seberapa pengaruhnya AI dalam dunia digital terutama bagi website berita. Pemimpin redaksi Berita1.com yakni Syukri Rahmatullah dan wakil pemimpin redaksi Berita1.com Ansel Musbata akan menjelaskannya kepada Anda berikut ini pemirsa. Hari ini terima kasih pemirsa BTV, Berita1.com mendapatkan tempat untuk berdiskusi mengenai Berita1.com. Dan karena Berita1.com ini adalah bagian daripada portal newsnya Universe. Dan saya Syukri Rahmatullah sebagai pemimpin redaksi Berita1.com dan saya sudah bersama Pak Ansel sebagai wakil pemimpin redaksi. Dan kita akan diskusi ya Pak Ansel, ngobrol santai lah kira-kira mengenai perkembangan dunia online hari-hari ini. Nah, mungkin saya akan lempar ke Pak Ansel. Apa yang mau Pak Ansel kira-kira bahas nih hari ini? Ya, terima kasih Mas Syukri. Kita tahu memang perkembangan dunia pemberitaan saat ini sangat diwarnai terutama oleh perkembangan yang namanya AI, Artificial Intelligence. Nah, ini terus terang berpengaruh terhadap habit, kebiasaan membaca. Dan ini tentu saja akan berdampak juga terhadap Berita1.com sebagai portal berita. Nah, kira-kira sebagai pemimpin redaksi, apa kira-kira kebijakan ke depan, pemberitaan ke depan untuk paling tidak tetap menjaga jumlah pembaca kita pada saat ini? Inovasi apa yang akan dilakukan ke depan agar tidak terlalu tergerus oleh kehadiran AI. Kira-kira gimana Mas Syukri? Jadi benar Pak Ansel, kita ini selama kurang lebih 10 tahun bahkan 15 tahun terakhir mengalami disrupsi yang luar biasa sebenarnya. Dari mungkin dulu habit kita adalah membaca koran. Nah, era-eranya Pak Ansel, saya juga masih era-eranya koran, tapi kemudian sekarang orang sudah sangat jarang baca koran. Terus kemudian TV. Biasanya kita nonton TV, melihat berita dari TV dan segala macam, tapi sekarang juga orang sudah mulai shifting sepertinya. Dan hari ini kita juga sedang mengalami disruption di website. Website yang tadinya menjadi disrupsi untuk koran dan TV. Sekarang justru juga sedang mengalami disruption. Betul kata Pansel tadi bahwa habit ini dimulai dari habit masyarakat yang sudah mulai berubah dalam mendapatkan informasi. Yang pertama, dulu orang mendapatkan informasi dia nunggu mau beli koran atau menonton TV. Bahkan dulu ketika kita belum punya TV, kita nonton di TV tetangga ya. Nah, sekarang ketika dengan adanya era digital, orang sudah membaca dari informasi dari mana saja melalui satu gadget kecil ini. Nah, tapi sekarang terjadi perubahan kembali Pansel. Gaya masyarakat dalam mencari informasi. Dulu orang masih mengklik searching Google, ya kan, dia klik, dia mencari informasi apa saja di sana, lalu kemudian dia cari jawabannya dari berbagai portal yang ada, baru dia klik. Dan ketika kurang puas dia akan klik lagi, tidak puas dia akan klik. Jadi beberapa klik akan dilakukan untuk membaca informasi itu. Hari ini bahkan sudah terjadi baru-baru ini, orang sekarang sudah mencari informasi melalui AI. Kita sebut saja ada ChatGPT, ada Gemini, ada DeepSeek, ada juga nanti akan hadir ada sahabat AI. Nah, ini semuanya akan menjadi disruptor buat website-website yang sudah ada. Seperti salah satunya adalah Berita1.com. Ya kan, ini akan terdistrupsi juga. Nah, sehingga kemudian ketika orang tidak lagi search di Google, orang tidak lagi klik di Google, maka seolah-olah kita tidak ada pembacanya. Tidak ada yang mengklik, tidak ada pembaca. Nah, dulu orang mungkin berpikirnya ketika ingin menyampaikan, berapa trafficnya Berita1.com? Sampai hari ini mungkin ada yang bertanya, seperti itu. Tapi kemudian dengan adanya disrupsi AI ini akan terjadi perubahan. Beberapa waktu lalu saya mendapatkan informasi dari risetnya Google, risetnya Microsoft, risetnya Bing. Mereka memperkirakan bahwa sampai 2030 ya, jumlah traffic media portal di seluruh dunia akan turun sampai 50%. 50%. Sampai 50%. Kenapa? Ya karena habit ini. Karena habit orang yang dulunya searching di Google, sekarang orang sudah
Lihat ke AI. pakai AI. Bahkan Google sendiri sudah mengantisipasi itu, karena udah tahu. Makanya ketika kita mau search di Google, di atasnya pasti ada AI Semacam ringkasannya. juga. Ya, ada Gemini-nya di Ya, situ juga. ya, Jadi ya, orang ya. bisa dapat informasi ini dulu. Ketika dia kurang puas, baru dia mau klik silakan. Oke. Itu salah satu adaptasi Google agar tetap relevan. Ya. Nah, kemudian tantangannya buat Ya. kita nih Pansel ya, Ya. berita1.com. Bagaimana di era AI ini berita1.com tetap relevan Tetap buat relevan, masyarakat. betul. Ini menjadi tantangan Betul. kita. Iya, iya. Nah, untuk itu kira-kira strateginya seperti apa, Mas? Strategi ke depan agar kita berita1.com tetap relevan di mata pembaca dan juga di mata pengiklan tentu saja. Nah, kita pelajari AI. Ya. Kita sudah meriset AI. Sebenarnya yang ditampilkan AI itu apa sih kepada masyarakat? Iya. Jawabannya temuan kita adalah yang disampaikan oleh AI ke masyarakat adalah jawaban. AI itu menjawab apa yang mau ditanyakan oleh masyarakat. Gitu. Sehingga kemudian kita dalam membuat konten, sekarang bagaimana konten kita itu sudah mulai bisa menjawab apa yang dibutuhkan masyarakat. Betul. Ya. Misalkan masyarakat ketika Pak Ansel jalan ke daerah Bantul, pasti Pak Ansel akan search di AI kan, hotel mana yang paling murah, Kuliner. tempat kuliner mana yang Ya. paling nikmat atau khas, Bantul. transportasi apa segala macam. Akan ditanya, dan itu akan dijawab oleh AI. Nah, AI itu dia tidak bergerak sendiri. Ya. AI itu kontennya dia mengambil dari website yang ada, termasuk website berita1.com. Ya. Nah, ketika berita1.com tidak bisa menjawab, maka kita tidak akan diprioritaskan untuk muncul direkomendasikan bisa oleh ditinggalkan, AI ya. yang dibaca oleh masyarakat. Ya. Sehingga kemudian kalau di ilmu jurnalistik ada 5W1H, selama ini media portal selalu mengedepankan what. Apa yang terjadi? Oke, misalnya ada terjadi banjir di 30 titik di DKI Jakarta. Sebatas itu saja. Kalau di era AI itu nggak begitu. Why-nya lebih dikedepankan. Ya. Kenapa terjadi banjir di DKI Jakarta? Sehingga kemudian isinya adalah menjawab pertanyaan kenapa bisa banjir. Misalkan ada kali yang meluap, misalkan ada tata ruang yang tidak tepat dan lain sebagainya. Dan itu nanti bertarungnya di area sana, Pak Ansel. Kita bertarung di sisi why-nya. Kenapanya? Karena kenapanya itulah memberikan jawaban terhadap pertanyaan masyarakat melalui AI. Nah, disinilah kemudian redaksi kita sudah mulai shifting juga. Ada disruption, ada shifting. Shifting redaksional kita hari ini adalah tidak hanya menyampaikan what-nya, tapi juga kita menyampaikan why-nya. Gitu. Selama ini kalau dulu kan cuma what-nya saja. Sekarang kita imbangi, mungkin porsinya lebih banyak why-nya. Kenapa? Agar kita bisa tetap relevan di masyarakat. Oke. Nah, selain memproduksi berita, kan berita1.com yang merupakan bagian dari grup B-Universe, itu juga dikenal dengan event-eventnya, event-event offline. Nah, untuk tahun ini kita masih punya 11 bulan ke depan sampai Desember 2026. Apa saja kegiatan offline yang akan diselenggarakan oleh berita1.com? Nah, memang sekarang semua media bukan bergeser ya, tapi menambah value, tidak hanya membuat berita, konten segala macam, tapi juga membuat event. Event itu tujuannya apa? Untuk men-down-earth konten-konten atau isu-isu atau agenda setting yang kita bikin. Misalnya ada soal banjir, kita bisa bikin event diskusi FGD, kenapa bisa terjadi banjir dari berbagai ahli segala macam. Nah, karena itu kita sudah merancang event-event selama 1 tahun ke depan, Pak Ansel. Yang pertama adalah kita tuh punya event yang cukup tahunan, yaitu namanya Berita Satu Inspirasi. Nah, ini yang biasa kita sebut Satu Inspirasi ini adalah sebuah event yang sudah berjalan tahun ini, tahun keempat. Tahun keempat. Dan event ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, karena ini menyoroti kinerja daripada kepala-kepala daerah, gitu. Dulunya awalnya kita bikin namanya Abdi, apresiasi pemerintah daerah Indonesia. Tapi kemudian ketika kita laksanakan, banyak pimpinan perusahaan di daerah, kok kita nggak ada apresiasi juga sih, gitu kan? Ya udah akhirnya kita bikin namanya Satu Inspirasi. Nah, kenapa kita bikin Satu Inspirasi ini setiap tahun? Karena kita melihat bahwa banyak sekali pimpinan di daerah yang melakukan inovasi luar biasa, baik reformasi birokrasinya, dari kemudian digitalisasinya, dan kesejahteraan masyarakat. Banyak mereka melakukan itu, tapi kurang tersorot dari sisi pemberitaan. Publikasi. Nah, ini seperti ini. Nah, ini Satu Inspirasi kita, Pak Ansel. Nah, ini dihadiri oleh Mendagri, kemudian dihadiri oleh kepala-kepala daerah, ini Pak Sekjen kemarin. Nah,
ini kita lakukan tiap tahun, mendorong agar kepala-kepala daerah, pimpinan perusahaan yang inspiratif dan inovatif itu kita apresiasi. Kita tidak membuat ranking, jadi nggak ada ranking terbaik 1, 2, 3, enggak. Kenapa? Karena kita bilang setiap daerah memiliki challenge-nya masing-masing. Tidak bisa saya sandingkan antara kepala daerah di Jawa dengan di Papua. Nggak bisa kita rankingkan. Tantangannya beda, masyarakatnya berbeda, anggarannya juga berbeda. Makanya kemudian kita nggak merankingkan, tapi kita berikan apresiasi kepada mereka dengan tujuan agar satu, terus semangat membuat inovasi dan inspirasi. Kemudian yang kedua, menginspirasi yang lain. Dalam upaya mereka untuk memajukan daerah. Betul. Yang kedua, kita juga punya namanya event DigiFirst. Nah, DigiFirst ini sudah berjalan tahun kemarin. DigiFirst ini adalah sebuah acara event yang mengangkat soal digitalisasi dan anak muda. Bagaimana digital itu memberi peluang ekonomi, memberi peluang pekerjaan, memberikan peluang yang sangat besar buat Indonesia. Karena ekonomi digital sekarang ini di dunia sudah meningkat. Kemarin saya lihat salah satu podcastnya country head-nya Google Indonesia, dia mengatakan bahwa ekonomi digital itu meningkat. Ada 4 kalau tidak salah yang meningkat. Yang pertama adalah dari online shopping. Biasanya anak-anak muda nih check out gitu kan. Online shopping tuh naik. Ya ekonomi digital, online shopping naik. Yang kedua dari website, portal masih ada. Terus kemudian juga dari sosial media. Ya sosial media juga meningkat. Jadi ada sekitar 3 sampai 4 itu tinggi. Maka DigiFirst ini kita hadirkan, ya mendatangkan para expert, pemangku kebijakan. Nah, kita di sana bisa duduk bersama. Dari pemangku kebijakan Komdigi, dari kementerian yang lain yang terkait gitu kan. Terus kemudian dari swastanya, dari masyarakatnya, bagaimana ekonomi digital Indonesia memiliki roadmap yang tepat. Karena gini Pak Ansel, banyak orang mengatakan bahwa sekarang di pengangguran, nah ini seperti ini nih kemarin kita lakukan di DigiFirst, Pak Ansel. Ini banyak expert yang kita hadirkan ya di acara ini. Karena kita games juga, games juga. Tadi saya agak lupa sebutkan. Games juga salah satu ekonomi, gitu. Orang kan melihat game dulu hanya main, buang-buang waktu. Enggak, sekarang banyak orang juga mendapatkan uang dari game, gitu. Nah, ini luar biasa. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan bahwa banyak orang mengatakan, PHK terjadi di mana-mana, manufaktur tutup segala macam. Padahal di Indonesia ini mungkin ada satu sisi industri yang sedang mengalami disruption sehingga dia anjlok. Tapi ada juga yang terbuka. Industri digital. Makanya kemudian yang perlu kita lakukan adalah misalkan perusahaan-perusahaan yang ini terjadi shifting, dia harus melihat ada nggak potensi digital di sana atau dia sudah melakukan digitalisasi nggak? Gitu. Harus perubahan, jangan dikit-dikit perusahaannya PHK, jangan dikit-dikit ditutup perusahaannya. Tapi lihat juga potensi digitalnya seperti apa. Karena digital itu bisa meningkatkan value. Dulu UMKM hanya dagang di setiap pameran. Tapi ketika digitalisasi, udah lintas daerah, lintas provinsi, lintas negara bahkan. Lintas negara, Pak Ansel. Bisa jadi seorang UMKM di Karawang sana, dia bukan hanya jualan buat orang Karawang, tapi buat orang Banjarmasin, bahkan buat orang China, buat orang di luar negeri. Artinya potensi masih ada, tinggal satu, bagaimana kita bisa melihat itu. Nah, disitulah poin kenapa DigiFirst kita adakan. Jadi satu inspirasi, kemudian DigiFirst, terus kemudian kita juga ada event golf juga. Nah, golf ini kita bikin sebagai event untuk charity. Ya, jadi di sini para pecinta golf ya kan yang bermain golf, tapi bagaimana event ini bisa juga menimbulkan kepedulian. Jadi nanti para pesertanya bisa ikut menyumbangkan atau hadiahnya juga nanti disumbangkan untuk bencana Aceh dan Sumatera. Nah, selain golf kita juga ada nanti yang terbaru di tahun ini, kita ada yang namanya legislator dan senator award. Nah, kita lihat kenapa dua ini kita ingin dorong di tahun 2026. Karena kita melihat bahwa dua institusi ini adalah institusi penting buat bangsa ini. Terlepas dari apakah ini baik atau buruk ya dari pandangan survei ataupun masyarakat, tapi kemudian secara institusi kenegaraan ini sangat penting. Gitu kan. Makanya kita ingin memberikan apresiasi kepada anggota DPR, DPD yang kemudian satu rajin hadir, berpartisipasi ketika rapat, memberikan usulan, inisiatif dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir kita juga yang terbaru punya yang namanya relasi. Nah, ini podcast. ini yang saya mau tanya lebih jauh mengenai relasi. Nah, relasi ini kan tayang di channel YouTube kita. Betul. Ya, channel YouTube Berita 1. Betul. Nah, kira-kira konsepnya itu seperti apa, narasumbernya seperti apa? Gimana cara orang bisa gabung misalnya dalam relasi ini? Mungkin bisa di-spill mungkin, Mas Sukri. Ini beberapa podcast relasi yang sudah kita lakukan dengan tiga kepala daerah. Ini yang Pak Ansel saksikan, ini adalah Bupati Tangerang. Bupati Tangerang,
Pak Mesyar, Ya. beliau kita ajak di dalam podcast. Kemudian ada juga Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Wakil Wali Kota Tangerang juga kita undang. Nah, kenapa podcast relasi ini hadir? Relasi itu singkatan daripada regulasi dan aspirasi. Nah, Berita Satu adalah portal news dan kebijakan politik. Ya. Nah, kita melihat bahwa anak-anak muda ini banyak yang apatis bahkan acuh, tak acuh terhadap regulasi. Ya, mereka tidak mau tahu regulasi. Ketika kita cek di risetnya, buat mereka regulasi itu satu ribet, kemudian juga susah dipahami, sehingga kemudian mereka apatis terhadap itu. Padahal setiap kita yang ada di Indonesia itu posisinya terikat dengan regulasi. Betul. Nggak mungkin misalkan ketika DPR buat regulasi, kita nggak ikut terlibat, nggak bisa. Nggak bisa. Anda ikut terlibat juga. Ya, betul. Makanya pentingnya regulasi itu ya, regulasi kan bahasanya kan bahasa hukum segala macam sehingga anak muda tuh apatis. Nah, dengan podcast relasi ini kita ingin mengundang para pembuat kebijakan dari anggota DPR, misalkan kalau untuk undang-undang, kemudian dari Permen kita undang menterinya. Kemudian dari Perda kita undang wali kepala daerahnya gitu kan. Nah, kemudian itu kita ajak mereka untuk berdiskusi mengenai persoalan masing-masing dan kebijakannya. Contoh, Tangerang Selatan kita bicara soal sampah. Sampah, kemarin yang memang jadi persoalan sampai hari ini. Betul. Kita bongkar, kenapa kok sampah bisa nggak selesai? Iya, sampai di pinggir-pinggir jalan utama ya. Bagaimana rencana mereka dengan rencana tata ruang dan wilayah daerahnya seperti apa? Ya kan, sejauh mana kita cross check semua. Jadi waktu itu wakil wali kota yang sampaikan. Nah, itu penting buat milenial agar lebih paham. Makanya kita sampaikan juga dengan santai. Nah, itulah makanya kemudian berita1.com semuanya itu bagian di bawah payung berita1.com. Iya. Kita berharap dengan event-event, acara-acara itu semuanya bisa membuat generasi milenial lebih paham tentang politik, tentang regulasi, karena kita tidak bisa terhindar dari sana. Nah, itulah cara berita1.com menjaga relevansinya di tengah masyarakat hari ini. Terutama mungkin untuk generasi Z dan juga mungkin yang bahkan sekarang generasi Alpha. Sehingga mereka bisa jadi pembaca setia berita1.com ke depan. Betul, karena bagaimanapun media itu juga harus mengikuti market. Membaca bagaimana lifestyle, perubahan mereka membaca berita. Kalau kita tidak mengikuti itu, kita akan tertinggal. Maka kuncinya adalah to be relevan buat berita1.com, Pansel. Oke, terima kasih. Mas Sukri, mungkin karena waktu juga, Siap. kita harus berpisah dengan pemirsa BTV. Siap, semoga bermanfaat buat teman-teman semua di pembaca Berita 1 dan penonton B Universe dan BTV.